Baik, hari ini kita akan membicarakan mengenai Capital Asset Pricing Model, CAPM, dan Arbitrage Pricing Theory, APT. Cakupan pembahasan hari ini berupa overview, kemudian CAPM. CAPM dibagi menjadi portofolio pasar, penjelasannya, dan kemudian garis pasar modal, CML, Capital Market Line, garis pasar Security Market Line, estimasi beta, pengujian CAPM, dan ABT, Arbitrage Pricing Theory. Baik, kenapa kita harus mempelajari dua model ini? Gunanya adalah untuk menjawab satu pertanyaan krusial, berapa imbal hasil yang seharusnya kita dapatkan dari suatu aset berdasarkan risikonya. Jadi CAPM dan APT ini adalah alat bantu bagi kita untuk menentukan apakah sebuah saham itu murah atau mahal di pasar. Jadi kata kuncinya di sini adalah berdasarkan resiko, ya. Model ini kita lihat dari resikonya. Nah, kalau CAPM ya dari sisi kiri, kalau CAPM itu faktor penentunya adalah beta. Ini saya tulis dulu di sini resiko. Resiko sebagai faktor penentu. Nah, kalau di CAPM faktor penentu itu hanya satu, yaitu beta. Apa itu beta? Ya, beta saja. Terus apa itu beta? Beta itu adalah tingkat sensitivitas aset terhadap pasar. Oke, kalau beta sama dengan 1, biasanya aset bergerak bersamaan dengan pasar. Jadi kalau kita kan pasarnya IHSG. Kalau beta antara aset dan pasarnya itu adalah 1, maka ketika pasar itu naik 1% returnnya, maka aset juga akan ikut naik 1%, searah dan sama besar. Tapi kalau betanya besar daripada 1, maka ini aset beresiko, ya. Aset sangat fluktuatif, sangat agresif lah dibandingkan pasar, ya. Pasar. Nah, sedangkan untuk APT ini faktor resiko penentunya itu lebih banyak. Jadi kan karena tidak mungkin ya, APT ini dibuat karena akibat alasan bahwa resiko tidak hanya beta, ya, masih banyak yang lain. Nah, jadi APT inilah pembaruan dari model CAPM. Apa saja faktor penentu risikonya? Antara lain inflasi, ya, beta juga. Ada beta, ada inflasi, ada suku bunga, dan kemudian ada lagi nilai tukar, ya, dan lain-lain. Karena setiap aset itu akan berbeda-beda tingkat risikonya, tapi yang makro ini tentu pasti akan selalu ada pada suatu aset. Baik. CAPM adalah model hubungan antara tingkat return harapan dari suatu aset beresiko dengan resiko dari aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang. Resiko dari aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang inilah yang kita nyatakan dengan beta. CAPM ini dibangun di atas fondasi teori portofolio Markowitz, ya. Di mana berdasarkan teori portofolio Markowitz, portofolio yang efisien adalah portofolio yang berada di sepanjang kurva efisien frontier. CAPM ini diperkenalkan secara terpisah oleh Sharpe, Lindner, dan Mosin pada pertengahan 1960-an. Ini merupakan kurva dari efisien frontier. Ya, kalau kalian ingat dari beberapa minggu yang lalu telah kalian kenal di kelas, ya. Di mana di sini sumbu X-nya berupa resiko, sumbu Y-nya merupakan return yang diharapkan. Kemudian dibentuklah portofolio, oke.
Portofolio ini kurva terdepannya merupakan kurva efisien frontier. Nah, ketika ditarik suatu garis yang dimulai dari RF atau risk free rate, oke, resiko sistematis risk free rate, jadi ini return pada saat risk free. Oke, ditarik garis sampai menyentuh suatu titik di efisien frontier ini, inilah yang merupakan kondisi pasar yang seimbang. Kita namakan dia dengan huruf M, ya. Terus di sini ditarik, resikonya adalah sigma M atau standar deviasi pasar, dan ini adalah RM. Oke, inilah yang dikatakan kondisi pasar yang seimbang, di mana semua investor harusnya memilih portofolio pasar atau M ini, ya. Nah, sehingga dapat dinyatakan di sini bahwa portofolio pada titik M merupakan portofolio pasar yang akan selalu terdiri dari semua aset berisiko dan merupakan portofolio aset berisiko yang optimal. Dengan demikian, risiko portofolio pasar hanya terdiri dari risiko sistematis, di mana risiko yang tidak dapat dihilangkan oleh diversifikasi. Ayo, jangan lupa ada risiko sistematis dan unsistematis, ya. Nah, secara umum, portofolio pasar dapat diproksi dengan nilai indeks pasar seperti IHSG atau LQ45 untuk kasus di Indonesia. Ini buat kalian, coba dalami lagi IHSG, ingat kembali IHSG apa dan apa itu LQ45. Oke, selanjutnya kita kembali lagi pada garis titik M tadi, ya. Jadi sekarang ini kita namakan garis pasar modal atau capital market line. Capital market line-nya merupakan garis ini nih, ya. Garis lurus dari mulai titik RF menyentuh di titik M, menyentuh efisien frontier di titik M. Nah, inilah yang dinamakan capital market line. Ini saya kasih. Nah, ya, sekarang kita lanjut, kita hanya melihat garis ini saja, kita hilangkan dulu si kurva ini, kita hilangkan, oke. Nah, sehingga menjadi seperti ini, ya. Titik M ini, nah ini RF, ya. Untuk dari titik M sampai dengan batas RF ini kita namakan premi resiko portofolio, di mana jarak dari M ke RF itu kita nyatakan dengan dengan ekspektasi RM dikurangi RF, ya. Ini M ini kan dia punya nilai ekspektasi return market, kemudian ini jaraknya, ini adalah RF, sehingga selisih ini, si jarak ini itu adalah ekspektasi RM kurang RF. Selanjutnya ini kan Y-nya, ya. Nah, X-nya itu adalah, kan ini kan dari titik 0 sampai sini, ya. Nah, sampai sini itu adalah sigma M. Sehingga ini kalau saya nyatakan adalah delta Y-nya, dan ini adalah delta X-nya si sigma M. Oke. Nah, apa ini kemiringan? Ingatkah dulu, ya, gradien? Gradien atau kemiringan itu adalah delta Y per delta X. Artinya setiap satu unit pertambahan delta X akan menambahkan, nah kalau positif, ya, kalau positif menambahkan delta, menambahkan sekian gradien. Kalau ini misalnya saya bikin gradiennya adalah A, jadi adalah menambahkan A unit dari delta Y, ya. Jadi nambah 1 X, dia nambah A untuk Y-nya. Artinya kalau di sini satu penambahan dari resiko, biasanya kan kita pakai persen, ya. 1% penambahan resiko itu akan menambahkan A persen si returnnya. Oke,
Gradien atau slope CML ini menunjukkan harga pasar resiko untuk portofolio yang efisien atau harga keseimbangan resiko di pasar. Nah, slope CLM-nya adalah sebagai berikut ya. Jadi delta Y, delta X, ERM min RF, sigma M sama dengan slope CML. Slope CML ini mengindikasikan tambahan return yang diisyaratkan pasar untuk setiap 1% kenaikan resiko portofolio. Ini tadi. Ya. Misal nih ya, misal kalau slope CML-nya adalah 2,5 katakanlah ya. Artinya pertambahan antara return pasar dengan risk free terhadap risiko adalah 2,5. Maksudnya apa? Jadi ini kalau matematikanya saya bikin begini, 2,5 sigma M. Kalau ini bertambah 1%, 2,5 kali 1%, berarti kan pertambahan dari ekspektasi risk market dikurangi RF itu jadi 2,5%. Itu maksudnya. Ya, kenapa kita harus tahu bagaimana dengan slope kapital market lainnya. Resikonya nambah 1%, maka pertambahan dari return terhadap risk free-nya jadi 2,5%. Oke. Kalau ini positif. Ya, kalau negatif kebalikan. 1% pertambahan itu menyebabkan penurunan return market terhadap pasar. Gitu. Jelas ya? Nah, ini ada contoh, dalam kondisi pasar yang seimbang, return yang diharapkan pada portofolio pasar adalah 15%. Dengan deviasi standar sebesar 20%, tingkat return bebas risiko sebesar 8%. Jadi kalau saya buat diketahui, ini ekspektasi dari RM, adalah 15%, deviasi standar sebesar 20%, jadi 20% itu adalah deviasi atau resiko, tingkat return bebas resiko sebesar 8%. Oke. Oh ya, pertanyaan lupa. Berapakah pertambahan return tiap 1% pertambahan resiko Nah, ini dia. Jadi kita buat ditanya adalah slope CML. Kita jawab ya. Apa tadi slope CML? Slope CML adalah ekspektasi return market dikurangi risk free dibagi dengan sigma M. Ini adalah 15% kurang 8% bagi 20%. Ya, jadi hasilnya 35%. Ya kan? 7%. Enggak saya. Oh, sorry, 3,5%. Oh, bukan 3,5%, 3,5 ya. Ini kan 7% dibagi 20%. Persennya habis, 7 bagi 20 adalah 3,5. 0,35 maaf, 0,35 ya. Oke. Artinya apa? Artinya jika resiko pasar naik 1%, maka pertambahan return menjadi 3,5%. Jadi 3,5 kali ya. 3,5 kali 1% kali 0,35. Maksud saya bukan 3,5, 0,35%. Gitu ya. Baik.
Oke, dari slot tadi kita sekarang bisa bikin persamaan model dari garis CML. Ya, saya ulang lagi. Tadi kan garis kita adalah seperti ini. Nah, ini X-nya tadi berupa resiko dari portofolio, Y-nya adalah ekspektasi return dari portofolio. Oke. Di sini adalah RF, risk free, ya. Ini tadi adalah M, tapi kita tidak pakai M, sudah kita lebur tadi menjadi apa tadi namanya? Slope ya. Nah, ingat di matematika kalau ada satu gradien, oh ya ini titik RF berarti koordinatnya adalah 0, RF. Ya. Nah, persamaan garis dapat kita buat sebagai berikut. Y-1 sama dengan M kali X-X1. Ya, Y-nya nanti kita ganti dengan ekspektasi return portofolio. Kemudian X-nya kita ganti dari resiko portofolio. Sehingga kita dapatlah, ya saya uraikan deh. Saya uraikan Y-nya adalah ekspektasi return portofolio. Dikurangi Y1 adalah RF. Sama dengan M tadi kita sudah dapat ya. Ekspektasi RM kurang RF dibagi sigma M dikali X. Oh, X-nya adalah sigma P. Ya, ini X ya. Nih, X min X1, lihat di bawah. Nah, X min X1-nya siapa? 0. Ini saya kurung. Oke, jadi persamaan CML atau mencari seluruh return portofolio ini adalah RF-nya pindahin ke depan, plus, ya ini min jadi plus, oke. Kemudian sigma P-nya ini saya kedepanin ekspektasi return market dikurangi RF bagi sigma M. Inilah dia persamaan capital market line. Jelas ya? Oke, sekarang kita masuk ke garis pasar sekuritas atau SML. SML ini sendiri lahir setelah CML ditemukan. Setelah CML atau capital market line tadi ditemukan. Nah, ini munculnya teori SML karena dilihat dari capital market line hanya menghitung portofolio. Ya, lucu karena portofolio itu adalah kumpulan aset. Kumpulan aset pada suatu pasar dan dilihat bagaimana return portofolio itu terhadap pasar dan juga risikonya terhadap pasar. Nah, sedangkan aset itu kan satu aset juga punya resiko. Aset juga ada resiko pasar. Nah, akibatnya ya CML yang telah ditemukan sama Markowitz dan Tobin oleh William Sharpe dan John Littner serta Mosin, mereka menurunkan security market line dari persamaan CML ini. Ya. Garis pasar sekuritas ini adalah garis hubungan antara tingkat return harapan dari satu sekuritas dengan resiko sistematisnya atau beta. Nah, disinilah muncul terminologi beta. Ya. Jadi kalau sebelumnya kita ada sigma M itu adalah resiko pasar. Nah, sekarang resiko aset terhadap pasar, ya. Ini resiko aset atau tingkat sensitivitas suatu aset terhadap pasar. Oke, di mana ini merupakan COVAR. Kalau misalnya dari data ya, dari data return,
Ini adalah cover asetnya dengan pasar. Nah, ini adalah VAR atau varians dari pasar. Itu risiko pasar. Oke. Nah, jangan lupa apa itu? Apa namanya? Cover ya. Cover sigma IM itu adalah jumlah dari seluruh return satu aset per periodenya dikurangi dengan saya nggak pakai bar, dikurangi dengan average dari return itu sendiri dikali dengan RM setiap waktu dikali RM setiap waktu, di mana RM setiap waktu ini dikurangi dari average pasarnya dibagi dengan N-1 ya. Ini sudah diterangkan pada praktikum baik yang diberikan saya sendiri 2 minggu ini kasih ya, dan juga di praktikum dengan Pak Dwi. Nah, sehingga dari sini, dari beta tadi ini diturunkanlah jadi apa namanya, security market line. Ini dia, ekspektasi dari return aset sama dengan risk free rate ditambah slope ya, slope-nya adalah beta dikali ERM dikurangi RF. Jadi beta itu adalah ini. Nah, kalau tadi kan kalau CML ekspektasi dari return portofolio sama dengan RF tambah apa tadi? Sigma portofolio dikali RM kurang RF dibagi sigma M ya kan. Nah, ini sigma M-nya bisa kita tukar di sini. Nah, ini dia. Sehingga ini hampir sama dengan beta ya. M-nya ada di bawah. Sigma M-nya ini di bawah. Ini sigma portofolio. Nah, ini kalau security market line tinggal dirubah varians dibagi covariance. Ya. Baik. Nah, berikut merupakan gambar dari garis pasar sekuritas ya. Ini hampir sama dengan CML. Cuma di sini risk free-nya kita pakaikan K karena ya simbol untuk aset biasanya pakai K. Tadi kita pakai ekspektasi ya, tapi nggak apa-apa. Ini KRF, ini K return dari pasar, tetap M. Nah, dari risk free ke market ini merupakan aset. Jadi ini ya. Oke, ini adalah resiko pasar atau beta M. Nah, ini kalau M kita turunkan ke bawah, X-nya adalah beta M, ini adalah return M. Ya. Jadi beta pasar itu pasti 1. Selalu 1 karena kan untuk aset-aset yang lain itu adalah kita menghitung beta itu adalah resiko aset terhadap pasar. Berarti kalau resiko pasar terhadap pasar ya 1. Logikanya di situ. Nah, sekarang kalau suatu aset dia betanya di bawah 1, maka inilah yang dinyatakan aset yang risikonya lebih kecil dari pasar. Nah, ini areanya di sini. Ya. Sedangkan yang lebih besar daripada 1, ini adalah area yang sebelah sini, aset yang risikonya lebih besar dari pasar. Gitu mengartikannya ya. Oke, untuk itu secara matematis ini sama dengan yang tadi, sebenarnya ini diulang lagi saja bahwa sekuritas market line ya, dari sekuritas market line itulah diturunkan persamaan atau rumus return sekuritas yang disyaratkan. Kalau tadi kita buatnya dari ekspektasi return aset, nah ini jadi KI ya. Boleh kalian bikin KI atau expected return. Biasanya expected return itu kita mencarinya dari data ya. Oke, karena kalau ini
Ya, dari data juga sih. Ya, tingkat return yang disyaratkan investor per sekuritas. Ini lebih mudah untuk simbolnya. Risk free tambah beta. Ini tadi gini. Nah, ya ini sama saja ya. Oke, selanjutnya soal ya, diasumsikan beta saham PT Gudang Garam adalah 0,5 dan tingkat return bebas resiko RF adalah 1,5%. Tingkat return pasar harapan diasumsikan sebesar 2%. Berapakah tingkat keuntungan yang disyaratkan investor untuk saham PT Gudang Garam? Oke, diketahui. Setengah apa? Beta ya. Beta Gudang Garam. Setengah. Tingkat return bebas resiko 1,5. Tingkat return pasar, jadi ini RM 2%. Berapakah tingkat keuntungan yang disyaratkan investor untuk saham ekspektasi dari saham Gudang Garam atau KG? Nah, ya. Jawab KG itu adalah RF tambah beta RM kurang RF. RF-nya 1,5% tambah setengah kali 2% kurang 1,5%. Ini 0,5%. 0,5 kali 0,5 0,25. Jadi 1,5 tambah 2,5 0,25 adalah 1,75%. Itu ya. Nah, sekuritas market line ini bisa kita pakai untuk mengukur apakah suatu aset dia under value atau over value. Nah, pada security market line inilah yang dinyatakan bahwa aset ada pada fair value-nya. Ya, jadi ini harga wajarnya pada SML. Jadi kalau misalnya ini saya ada A dan B, A itu harusnya di sini, ya, dengan return A, risiko beta A. Dan B harusnya ada yang di B merah. Ya, return return RB, ekspektasi RB dan beta dari B. Nah, di titik A ini ya, A hitam ini ada pada di atas dari garis SML. Ini menyatakan bahwa aset ini memberikan return yang lebih tinggi daripada yang seharusnya. Jadi si ekspektasi RA hitam ini aksen ya, itu lebih tinggi daripada ekspektasi return A. Ya, return yang ini yang merah. Oke. Jadi ini menyatakan bahwa apa tadi? Aset ini memberikan return yang lebih tinggi daripada yang seharusnya. Ya, pada tingkat risiko ini. Maka dari itu return ini dinyatakan terlalu bagus. Sehingga harga saat ini dianggap terlalu murah. Makanya ini dinyatakan dengan under value. Pada posisi ini, investor akan berbondong-bondong untuk membeli si saham tersebut. Sedangkan untuk B, aset ini memberikan imbal hasil yang lebih rendah karena ekspektasi RB aksen ini lebih rendah daripada ekspektasi RB yang seharusnya. Ya, pada tingkat risiko yang sama. Karena returnnya yang tidak bagus ini,
ya returnnya di bawah ini, maka harga saat ini dianggap terlalu mahal dan investor cenderung akan menjual. Jadi ini area overvalue dan yang ini adalah undervalue. Oke. Penjelasan sebelumnya tertulis di slide berikut ya. Nah, berikut beberapa contoh penggunaan capital asset pricing model ya pada aset dan juga pada portofolio. Yang pertama, anggap tingkat return bebas risiko adalah 10%, return harapan pasar adalah 18%. Jika saham year on year mempunyai beta 0,8, berapakah return yang disyaratkan berdasarkan CAPM? Oke, berarti RF-nya adalah 10%. Return harapan pasarnya adalah 18%. YOY punya beta 0,8. Kalau udah beta berarti ini sekuritas ya. Berapa return yang disyaratkan CAPM? Nah, ini sudah ditulis ya. K tadi adalah RF tambah beta kali RM kurang RF. Ya, 10% tambah 0,8 kali 18 kurang 10%. Hasilnya 16,4%. Selanjutnya, anggap tingkat return bebas risiko adalah 10%. Return harapannya 18%. Jika saham lain yaitu saham GFG punya return disyaratkan 20%, berapakah betanya? Saham lain ya, berarti ini RGFG, KGFG adalah 20%. Berapakah betanya? Ya, jadi kita tetap pakai itu tadi. KI sama dengan RF tambah beta RM min RF. Ya, KI-nya di sini adalah KGFG. Isi aja setiap posisi dari simbol. Ini 20%, RF 10%, tambah beta yang ditanya RM kurang RF 18% kurang 10%. Jadi 20%, ini pindah ke kiri minus 10% sama dengan beta 18 kurang 10 8%. Ya, ini jadi 10%. 10%. Yang 8% pindah ke kiri jadi per. Ini adalah beta. 10 bagi 8 itu adalah 5/4 ya. Beta adalah 5/4 atau 1,25. Ya, betanya lebih di atas pasar ini. Beta GFG berada di atas pasar. Karena lebih dari 1. Pasar kan betanya 1. Artinya apa? Artinya dia resikonya lebih tinggi, sensitivitasnya lebih tinggi daripada pasar. Jelas ya. Baik, selanjutnya beta ya. Untuk mengestimasi besarnya koefisien beta, biasanya juga digunakan market model berikut. RI sama dengan alfa ditambah beta kali RM ditambah error. Ya, dimana RI sama dengan yang tadi dari SML tadi, return sekuritas. Kemudian RM adalah return index pasar dan alfa merupakan intercept dari sekuritas market lainnya atau RF biasanya kita pakai ya, tapi di sini RF-nya bisa combine, bisa banyak. Kemudian beta sama slope dan E ini adalah random residual error. Oke, untuk contoh pengestimasian beta ya,
investor mempunyai data return saham, UUU, dan return pasar selama 5 bulan terakhir. Sebagai berikut. Bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ini return saham ya. Jadi kalian harus tidak boleh lupa bahwa return saham itu datangnya dari harga dulu. Oke. Data return saham datang dari harga. Jadi harusnya ada harga dulu di sini baru kita menghitung return. Ya, jadi dan ini return pasar juga ada harga pasar dulu, price marketnya. Price pasar juga ada baru bisa mencari return. Jadi ketika nanti ketemu soal ada harga, cari return dulu. Tapi kalau sudah ada return, tidak usah lagi dicari return dari return. Ya. Nah, di sini hitung berapa beta. Oke, beta itu tadi apa rumusnya? Covariance standar deviasi IM, covariance dari aset dengan pasar dibagi dengan variance dari pasar. Apa covariance tadi? Itu adalah jumlah dari setiap return aset dikurangi average-nya dikali setiap return dari pasar dikurangi average-nya dibagi N-1 ya. Nah, ini apa average-nya? Ini cari nih average-nya nih. Ya, ini. RI berarti 0,4 tambah 0,1 tambah min 0,05 tambah 0 tambah 0,4 dibagi 5. Ya, berapa hasilnya? RM juga. Nanti masing-masing RI dikurangi RI rata-rata. Ya, jumlahin semua satu-satu. Oke. Dibagi N-1. Terus covariance pasar berarti variance pasar apa? Ini kan RMI kurang average dari RM kuadrat. Ya kan? Dibagi N-1. Ya. Bisa cari? Oke, ini saya kasih waktu secepat mungkin untuk menyelesaikan ini. Setelah perkuliahan ini selesai, setelah recording ini selesai dilihat. Nah, ini juga beta portofolio ya. Tentukan return harapan dan risiko suatu portofolio terdiri dari 4 saham. Kalian sudah pernah belajar di praktikum saya. Jadi coba dibuat ini. Ya, selesaikan ini segera juga. Di sini ada beta portofolio, ini cara mencari beta portofolio bagaimana? Ya, kalau yang pernah kalian pelajari itu kan return dari portofolio sama risiko portofolio dari standar deviasi ya. Nah, sekarang dari beta, ya hampir-hampir sama. Oke, next adalah arbitrase pricing theory (APT). Nah, APT ini kembangan dari CAPM ya, bahwa APT CAPM itu kan dia menyatakan bahwa portofolio capital asset pricing model itu dipengaruhi hanya dari resiko pasar. Sedangkan pada APT, return sekuritas itu tidak hanya dipengaruhi oleh portofolio pasar, karena ada asumsi bahwa return harapan dari suatu sekuritas bisa dipengaruhi oleh beberapa sumber risiko yang lainnya, seperti kondisi ekonomi makro, seperti yang sudah saya terangkan di depan tadi ya. Nah, faktor risiko tersebut harus punya karakteristik seperti berikut ini. Masing-masing faktor risiko harus punya pengaruh luas terhadap return saham di pasar. Kemudian juga harus mempengaruhi return harapan. Pada awal periode, faktor risiko tersebut tidak dapat diprediksi oleh pasar. Jadi, model APT itu berkembang dari CAPM menjadi seperti
berikut. Ya, RI adalah ekspektasi RI sendiri ditambah faktor-faktor B kali F, B kali F tambah B kali F. Apakah B itu sensitivitas sekuritas I terhadap suatu faktor? Jadi bisa saja ini BI1 adalah sensitivitas si aset tersebut terhadap inflasi, yang ini sensitivitas aset tersebut terhadap suku bunga, sensitivitas aset terhadap apa misalnya size dari boardnya, ya, macam-macam. Pokoknya seluruh faktor yang memang ada dapat mempengaruhi dari return tersebut. Inilah APT. Oke. Selanjutnya ada model keseimbangan APT, itu menambahkan premi resiko dari suatu faktor. Ya. Jadi misalnya adalah premi resiko untuk F1 adalah ekspektasi dari F1 dikurang A0, di mana A0 itu adalah return harapan dari sekuritas I bila resiko sistematis sebesar 0. Jadi ini lebih modified, jauh lebih termodifikasi daripada CAPM, dan juga tiap aset itu kemungkinan faktor-faktor ininya tidak sama. Ya, kembali lagi pada si emitennya tersebut. Oke. Nah, ini ya. Model APT itu pada dasarnya CAPM merupakan model APT yang hanya mempertimbangkan satu faktor resiko, yaitu resiko sistematis pasar. Ya, dalam penerapan model APT berbagai faktor resiko bisa dimasukkan sebagai faktor resiko tersebut. Ya, tadi sudah saya jelaskan, ada tingkat inflasi, ada suku bunga, ada juga produksi industri yang tidak diantisipasi dan lain-lain. Jadi ini benar-benar harus dilihat juga empiriknya bagaimana untuk setiap aset. Baik, jadi kalau model APT saya tidak bisa memberikan contoh karena ini lebih jauh daripada CAPM, dan biasanya ini analisanya lebih tidak hanya sekadar kita melihat dari suatu data historis, ya, dari banyak hal sebenarnya. Jadi ini bisa sih kalau sebagai tugas akhir, ya, atau juga magang. Ya, begitu saja untuk materi hari ini mengenai capital asset pricing model dan APT. Tolong dikerjakan 2 soal tadi. Siapa yang mengumpulkan 10 pengumpul pertama akan saya berikan nilai lebih daripada rekan-rekan lainnya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.